jangan buru-buru. Yes, lagi. Gasnya jangan diinjak. Lepas gasnya. Yes. Hai semuanya teman-teman, ketemu lagi di vlognya Desinatria. Dan di kesempatan kali ini weekend mendekati kepulangan anak-anak ya. Weekend terakhir mungkin yang kita bisa bareng-bareng karena minggu depan gue udah pergi. Ada jadwal touring ke Bajo. Nah, kalau minggu lalu udah ngajarin Diego naik motor, minggu ini tuh weekend ini jatahnya Leo. Tapi Leo sepertinya kurang tertarik sama belajar motor. Dia lebih tertarik untuk belajar mobil dan sebenarnya udah minta dari tahun lalu. Cuma karena dia jarang balik ke Jakarta, jadinya baru sekarang nih ada kesempatan buat ngajarin Leo belajar mobil. Nah, kita mana nih rasanya siap-siap dari tadi nggak datang-datang, boy? Boy. Ya. Oh. Ya, siap dia. Hello. Yang baru selesai seleksi timnas U17. Gimana rasanya? Dia tuh irit banget kalau diajak ngobrol, apalagi ada kamera tuh irit banget ngobrolnya. Jadi kemarin seleksi selama 3 hari setelah seleksi Surabaya ya. Seleksinya ikutnya di Surabaya karena jadwalnya memungkinkan itu. Terus akhirnya ada seleksi nasional bareng sama sekitar 40 lebih ya, hampir 50 pemain-pemain lain, kelahiran 2006-2007, setiap hari game main, diadu gitu, terus dipilih 5 anak ya yang terpilih. Dia belum terpilih nggak apa-apa, it's okay, karena memang dari awal kan targetnya bukan buat ngejar lolos kan. Kalau lolos ya itu rezeki, puji Tuhan. Tapi kalau enggak kan pengalaman yang paling penting. Dan beliau tahu setelah 2 tahun menimba ilmu di Prancis, sekarang balik lagi tahu kamu levelnya ada di mana kan. Iya. Hari itu. Bapaknya udah ngoceh kesana kemari, dia good doang. Apa yang ada di pikirannya Leo setelah ngikutin proses seleksi dan melihat teman-teman yang main bareng, yang kepilih juga, apa yang kamu pikirin? Ya bangga karena aku mau coba dan ya nggak sia-sia. Ada kan progresnya ya. Kalau papa boleh jujur melihat progres kamu 2 tahun ini sih, itu udah beyond my expectation boy. So, dan masih banyak potensi yang Leo punya yang menurut papa masih bisa dikembangin lagi. Tergantung Leo konsistensi dan usahanya dalam artian. Ya. Nah, kemarin sempat ketemu sama siapa aja? Coach Bima ketemu? Coach Indra? Terus mereka ada ini nggak pesan-pesan ke Leo nggak bilang apa? Terutama Coach Bima ya. Bima bilang aku harus lebih pantang suaranya lebih vokal. Dan aku harus belajar lebih lagi. Oke. Tapi overall bagus. Kamu dibilang bagus. Karena memang kalau Iqbal sama Citan Zaki emang udah pengalaman jam terbangnya dari 16 mereka ya. Iya. Jadi memang berat pasti saingan di posisi itu. Jadi nggak apa-apa. Masih banyak kesempatan, masih panjang ya kan. Kita support timnas Indonesia, semoga bisa memberikan yang terbaik juga karena nggak main-main ini Piala Dunia kan. Pasti tim-tim yang datang juga pasti dengan squad terbaiknya dan jadi pengalaman yang berharga juga buat timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Dunia. Semoga sukses, kita support terus dan Dio harus semangat buat nanti kurang dari 10 hari boy, kamu berangkat lagi ke Prancis, latihan lagi, gimana? Excited nggak? Excited banget ya. Bakal jadi musim yang seru karena setelah 2 tahun bareng sama Iser, akademinya ganti baju jadi PSG Pro Academy. Keren. Dengan metodenya Paris Saint-Germain. Oh, gokil. Oke, tapi hari ini nggak bola-bolaan dulu karena kemarin dia hampir 3 minggu tuh full latihan, terus latihan fisik segala macam buat persiapan seleksi karena memang sempat break hampir 2 bulan kamu berarti break dari terakhir main Mei kan? Ya. Jadi memang nggak dalam kondisi ideal tapi coba dikembalikan dengan waktu yang ada dan ya itu terbaik yang bisa Leo berikan dan papa mamanya bangga banget.
Dan makasih juga Leo udah berani. Dan sekarang 3 hari ini dia free, nggak ngomongin sepak bola, ngomongin bola masih, tapi nggak latihan, nggak apa segala macam, istirahat aja. Ya. Dan hari ini janjinya adalah kita mau belajar mobil. Kenapa pengen naik mobil, Boy? Pengen aja. Dibanding motor sama mobil, kenapa lebih pilih mobil? Soalnya tuh pengen belajar Mobil dulu. Oke, ya udah. Pengennya matic atau manual? nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalau kamu tahu bedanya kan? Tahu. Apa bedanya? Transmisi. Transmisinya. Kalau manual? Semua itu yang pakai gigi. Oke. Gini. Ini kopling kalau manual. Iya, pakai kopling. Kalau matic Otomatis yang udah langsung. Iya. Iya. Lumayan pengetahuannya. Kita tes nanti ya. Oke. Tapi buat belajar mobil menurut Papa harusnya belajar pakai manual. Kalau belajar pakai matic nanti malas, nggak mau belajar manual lagi dan susah karena gimana pun juga mobil manual itu lebih seru ya, dan lebih challenging pastinya buat belajar. Jadi sekarang kita coba ajak Rio ke mobil untuk pengenalan sama mobilnya. Kita kenalin dulu sama di dalam kabin ada apa, mesinnya seperti apa, supaya dia juga punya pemahaman yang lebih soal mobil sebelum bisa naik mobilnya. Karena dulu Bapak juga gitu sama yang sebelum pegang nyetir sendiri, suruh bantuin ganti ban, ganti oli, ganti air radiator, yang basic-basic lah, ya kan, nggak bongkar mesin, tapi minimal tahu. Let's go! Nah, ini dia mobil yang akan dipakai sama Oboy buat latihan. Oboy yang mana nih? Oboy yang kecil. Kalau saya kan udah jago, Bu. Nah, ini Dona bantuin jadi kameramen sebenarnya. Jadi memang bukan mobil ideal buat belajar, tapi mobil manual yang available yang bisa dipakai ini. Jadi nggak apa-apa ya, agak gede dikit ya. Deg-degan ya. Oke, kita pengenalan dulu ke dalam cabin. Kita masuk ke dalam cabin. Oke, Boy, masuk dulu. Jadi ini cabin mobil ya. Coba Leo sebutin 3 part paling penting yang ada di dalam cabin. Dari banyak sebutin 3 aja. Steer. I forget what this is called. Itu tuas Shifter, koplingnya, Boy, yeah. shifternya. Ya. Sama Apa? pedal. Pedal. Oke, itu ada 3 pedal di bawah. Ya. Kamu tahu fungsinya apa aja? Tahu ini yang paling kanan gas, Oke. yang tengah rem, yang kiri kopling. Wih, udah pernah naik mobil nih, nyetir mobil sendiri nih. Tahu dari mana kamu? Oke. Ini steer. Ya. Ini fungsinya untuk mengontrol. Jadi kebanyakan kalau manual itu biasanya pakai penggeraknya roda belakang. Kalau matic penggeraknya roda depan. Ya, jadi kalau di manual itu dia ada gardan, fungsinya untuk gerakin roda belakangnya. Jadi dia ngedorong walaupun mesinnya di depan. Oke. Depan itu adalah untuk penggerak rodanya. Ya. Kanan kiri lurus itu pakai steer ini. Ya. Nah, kalau mobil ini dan beberapa mobil yang 4-wheel drive itu bisa diatur nanti untuk penggeraknya 4 roda. Jadi yang depan juga ikut bantu dorong. Okay. Ada putaran tenaganya juga gitu. Tapi kalau jalan normal cukup dengan 2 penggerak aja, 2 roda penggerak. Oke. Terus di bawah setir ini ada udah pasti ada lubang kuncinya. Ini kuncinya Bapak masih pegang. Terus ada 2 tuas di kanan dan di kiri. Itu fungsinya tiap mobil beda-beda. Mobil Eropa, mobil Jepang punya ininya sendiri. Tapi kalau mobil ini mobil Jepang, jadi di sebelah kanan udah pasti ada lampu sen. Ya. Sen kanan, ke atas sen kiri, terus ada pengaturan untuk lampu. Sebelah kiri itu biasanya difungsiin untuk wiper, untuk apa namanya air wipernya juga. Apalagi? Udah sih paling gitu. Ya. Okay. Terus ada speedometer. Ini ada indikator. Ini masih manual tapi udah ada kombinasi digitalnya. Coba kita nyalakan. Nah, ini speedometer. Yang tengah itu digital, jadi ada penanda untuk kilometernya dan untuk harus servis atau enggak. Terus ada untuk temperatur mobil di sebelah kiri, bensin untuk indikator bensin di sebelah kanan. Terus ada 2 bulatan di situ, yang sebelah kiri itu untuk RPM,
ya putaran mesinnya. Terus sebelah kanan itu untuk kecepatannya, kilometer per hour. Ada kalau mobil Amerika biasanya pakai mil per hour gitu. Jadi ya ini indikator aja. Lalu ada tombol-tombol lain, nanti ada ini buat buka tangki bensin, buat buka mesin juga ada. Lalu ini buat kontrol spion kanan kiri. Ini udah matic juga kontrol spionnya. Lalu di bawahnya ada yang itu tadi, ada tuas untuk gas, rem, dan kopling. Lalu ada handbrake, ya. Terus itu adalah tuas untuk ganti atau shifternya, gear shifternya, ya. Nah, satu hal yang paling penting, Boy, kontrol untuk tuas gas dan rem itu selalu pakai kaki kanan. Kopling selalu pakai kaki kiri. Jadi jarang banget atau bahkan nggak ada yang handle rem pakai kaki kiri. Apalagi gas pakai kaki kiri. Oke? Jelas ya, kecuali kalau drifting. Tapi kalau drifting biasanya dia brake-nya pakai handbrake, bukan pakai brake kaki. Ya. Oke, terus spion. Ini ada spion tengah untuk lihat mobil yang di belakang. Ya, terus ada spion kanan kiri. Bukan cuma untuk lihat objek yang ada di sebelah kanan kiri belakang kita, tapi juga untuk lihat seberapa dekat kita sama objek itu, ya, ngukur kanan kirinya, measure-nya. Nah, nanti pandangan itu kamu akan dapetin feel-nya, karena yang sulit adalah kalau di mobil banyak blind spot. Oke, nanti kita belajar part berikutnya lah. Kalau itu sekarang belajar gimana caranya bisa jalan dulu. Ya, udah siap? Siap. Oke, turun dulu. Udah siap-siap aja. Oke, itu dia tadi pengenalan cabin sama Leo, baru sebagian, tapi itu yang dasar, yang penting-penting. Klakson tadi belum disebutin ya. Sekarang kita mau ajakin Leo untuk kenalan sama mesin, karena ya kalau mobil minimal harus tahu dalam mesinnya seperti apa. Oke, ketahuan nih mesinnya kotor, nggak pernah dicuci. Siapa tugasnya? Iya, tugas saya juga sih Bu, cuma nggak sempet Bu. Iya kan, ini Pak Sodik juga sendirian kan, kasihan juga. Tapi nggak apa-apa, ini debu-debu aja dan ada sedikit bekas oli kayaknya di sini, mungkin pas servis. Tuh lumayan kan kotor. Nah, ini mesin Boy. Ya, tapi di dalam kabin mesin ini ada banyak sekali komponen. Nah, kira-kira kamu bisa sebutin 3 aja nggak? Mesinnya, mana mesinnya? Yang paling gede. Nggak salah sih. Tapi memang kalau ya ini engine-nya di sini, tapi di dalam engine itu sendiri ada part-part lain-lain lagi. Ya. Nah, yang mungkin yang basic yang Leo perlu tahu, di dalam mesin atau di mesin itu ada komponen lain yang ikut support. Ada cooling system, namanya radiator. Ya. Dan di sini juga ada fan-nya. Nah, radiator ini yang harus rutin diganti air radiatornya. Gitu. Dan nanti fan-nya juga ada timing belt-nya. Jadi timing belt itu juga harus diganti, tapi cycle-nya lebih panjang. Terus ada aki, karena ini source of electrical power-nya. Tapi bukan EV ya, kalau EV beda lagi. Ini cuma untuk support starter mesin pas awal gitu, untuk kontaknya. Terus untuk semua peralatan yang ada di dalam mobil, kayak radio, lampu, segala macam, itu source of power-nya dari sini. Terus ada air untuk wipernya. Ya, ini nih, ada tandanya tuh Boy, karena ada banyak yang begini-begini. Ini ada tandanya, ya. Gitu. Terus apalagi, kalau mesin diesel biasanya ada turbonya. Gitu. Nah, tadi yang Bapak bilang nggak ada, itu adanya di bawah sana. Ini lihat exhaust-nya langsung dari mesin keluar ke bawah sana. Di bawah sana ada garden dan lain-lain. Ada banyak perintilan yang lain yang mungkin nggak perlu kita bahas sekarang, tapi at least Leo tahu ada mesin, ada radiator yang perlu perawatan rutin. Di mesin ada oli yang harus diganti secara berkala juga sesuai sama kilometernya biasanya. Oke? Oke. Jadi gitu cara menutup kap mesin, nggak perlu dibanting. Taruh, ditekan sedikit, dia udah kolok. Ya, dan nanti tuasnya untuk buka ada di dalam.
Terus setelah dibuka di sini ada tuas lagi untuk bisa benar-benar kebuka. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk ngajarin Leo tentang pergerakan kaki. Itu yang paling penting. Karena sebelum bisa mengarahkan mobilnya harus bisa ngejalanin mobilnya kayak gimana. Nah, selalu make sure hal pertama yang harus dilakukan ketika masuk ke dalam mobil adalah apa, Boy? Mesinnya nyala. Pakai seat belt. So, karena safety, peraturan pertama, ada dangdutan lagi. Jadi aturan pertama harus selalu pakai safety belt. Nah, setelah pakai seat belt baru boleh nyalain mobil. Cuma nyalain mobil itu the easiest part, sama kayak masang seat belt. Yang sulit adalah, bukan sulit sih, yang harus dipelajari adalah pergerakan kakinya. Nah, sekarang Leo coba dulu belajar pada saat posisi mobil mati. Oke. Sebelum nyalain mobil, sebelum starter mobil, hal kedua yang harus dicek adalah shifternya. Shifternya ada di posisi netral atau enggak. Nah, coba gimana? Oke. Kalau posisinya begini, coba gerakin. Tarik sama dia. Iya, bagus. Jadi netral, posisi netral itu kalau dia kayak gini nih. Ya, nggak terikat. Kalau masuk kan tuh. Ya, bisa ditarik kemana-mana kan. Jadi ini netral, posisi netral. Nah, di sini kan ada tanda tanya, Boy. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 6 percepatan, terus ada R itu untuk mundur. Nah, nanti belajar juga untuk mundur tuh harus ditekan. 1 tuh berarti mentok, naik 1. 2 itu berarti turun ke bawah 2. 3 itu berarti dari 2 naik ke tengah, terus arahin ke tengah, naik ke atas. 4 turun ke bawah, 5 itu berarti mentok ke kanan, 6 itu turun ke bawah, itu kalau kencang. Oke, tapi semuanya harus dilakukan dengan koordinasi kaki kiri. Buka tutup koplingnya. Saat kaki kiri injak kopling ke maksimal di bawah. Kompres ya. Kompres maksimal ke bawah sampai mentok. Ya, udah. Baru boleh shift masuk ke 1. Ya. Dan ketika mau jalan berarti kakinya dilepas pelan-pelan. Bisa ngerasain ya? Nah. Oke. Tapi saat semua proses itu berjalan, dari posisi berhenti, kaki kanan harus tetap injak rem sampai mau jalan. Sebelum shift ke gas. Injak, Boy. Oke, remnya di mana? Kakinya injak rem. Cari posisinya yang enak. Jangan terlalu tinggi kalau rem. Agak mundur sedikit, ke bawah sedikit. Yes. Biar kamu geser ke kanannya, ke gasnya juga enak. Coba geser ke kanan. Ya. Coba ke rem. Nah, enak kan? Kalau terlalu dalam nanti terlalu tinggi dia. Ya. Nah, injek gas nggak boleh seperti itu. Itu gas itu yang benar-benar sensitif. Beda banget sama kopling rasanya. Beda sama rem. Kalau kopling keras dan dalam. Kalau rem itu nggak terlalu berasa tapi dia cepet banget kerasnya, berarti itu maksimal brake. Kalau gas itu soft banget tapi dalam dia. Kalau diinjak di awal kencang begitu, mobilnya loncat. Oke? Jadi benar-benar harus pakai feeling. Oke, sekarang belajar feeling dulu tanpa mobilnya nyala. Ya. Oke. Oke, Boy. Coba kita nyalain mesinnya. Ya, injak koplingnya. Oke. Oke. Rasain power mesinnya. Nah, sekarang coba dapetin feel buat nginjek gas. Tadi kan kopling udah dalam posisi berhenti, rem udah ngerasain walaupun belum proses ngeremnya. Sekarang gasnya coba diinjek dulu. Terus injek lebih dalam lagi.
lihat di RPM-nya naik sampai 2. Lepas. Sekarang injek pelan-pelan sampai ke 2. Terus lepasnya pelan-pelan juga sama kayak proses nginjeknya tadi. Gimana rasanya? Good. Oke, ya udah. Sekarang kita mau coba kasih kesempatan Leo buat mulai belajar mengendalikan mesinnya sambil belajar handling steeringnya juga. Ya, let's go. Oke, ready? Yes. Bye. Kaki kanan di atas rem. Kaki kiri injak tuas kopling dalam, masukin gigi ke gigi 1, persneling ke gigi 1. Yakin 1 bukan 3, coba turunin lagi. Ke kiri dulu maksimal, naik. Oke. Pelan-pelan lepas tuas kopling dan rem, lalu gas pelan-pelan. Smooth and easy. Koplingnya kurang lepas, gasnya kurangin. Yeah. Oke, go on. Nice, terus jangan terlalu kencang gasnya, pakai feeling, stabil aja. Rasain dulu. Jangan tegang. Oke. Setelah belokan nanti kita masuk step 2. Ganti gigi lagi. Oke, ikutin pattern jalannya. Belok sedikit ke kiri lagi, belok lagi. Oke. Lurusin. Oke, that's good. Good start. Ke kanan sedikit. Lagi. Oke. Good start. Pertahankan. Oke, boleh tambah gas sedikit. Pelan-pelan, jangan langsung diinjek. Oke, kanan dikit. Lagi. Oke, tahan. Ya, you get a feeling. Oh, ada bakatnya. Turun dari papa. Oke, then comes the hard way di depan. Oke, gasnya kurangin dikit. Pelan-pelan kuranginnya. So now you know the feeling. Oke. Kiri, putar ke kiri, ikutin pattern jalannya. Selalu ingat di setiap jalan itu minimal ada 2 lajur, lajur kanan, lajur kiri. Di Indonesia itu kita selalu pakai lajur kiri. Lajur kanan itu punya pengendara dari lawan arah. Oke, sekarang kita coba gas sedikit pelan-pelan, terus masuk step 2, proses gigi kanan sedikit ya. Proses pindah ke gigi 2, lurusin. Oke, lepas gas, injek kopling dalam, pindahin gigi 1 ke gigi 2. Sebelum pindah tangan udah harus siap di persneleng, masuk gas, jangan rem, gas tapi. Lepas kopling, jalan gasnya pelan-pelan. Don't panic. Koplingnya kurang lepas. Oke. Injek kopling. No worries. Masih nyala nggak mesinnya? Enggak, mati. Oke, kita berhenti dulu. Oke. Good lesson. Apa yang barusan terjadi? Aku ngelepas koplingnya kecepatan. Semua prosesnya tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Karena pada saat masih ada momentum mobil jalan, lepas koplingnya justru kurang cepat.
Oke. Kamu masih nahan kopling sehingga dan kamu sempat nginjek rem. Ya. Jadi kayak bersiap berhenti padahal harusnya ngelaju. Ya, jadi mobilnya berhenti, nggak cukup power untuk ngedorong mesinnya lagi. Saat kamu lepas kopling, kamu nggak injek gas lagi. Gitu. Jadi akhirnya momentumnya berantakan. So but it's good lesson. Ya. Make sure kalau kamu lagi melaju, aim-nya adalah untuk jalan terus dan untuk menambah kecepatan. Berarti nggak boleh injek rem. Oke. Ya. Jadi ketika proses dari gigi 1 atau dari gigi rendah ke gigi lebih tinggi, itu rem tidak dipergunakan, kopling sama gas aja. Oke. Kebalikannya ketika mau berhenti, ketika nurunin gigi dari tinggi ke rendah, rem harus dilibatkan untuk mengurangi daya dorong mesinnya. Oke, kita ulang dari awal prosesnya. Kaki kanan di rem, kaki kiri masuk injek kopling, masuk gigi 1. Oke, Papa turunin handremnya. Lepas kopling, terlalu banyak gasnya. Yes. Sorry. Oke, kita percepat. Masuk step 2. Gas dulu sampai di atas 1,5. Oke. Proses 2 mulai, step 2 mulai. Lepas gas, injek kopling, tangan kiri udah di kopling. Terlalu lama, ulang. Tangan kiri udah di tuas persneling ya. Gas dulu sampai 1,5. Oke. Gas dulu. Gas lagi. Oke. Lepas gas, injek kopling, pindahin ke gigi 2. Yes, lepas lagi koplingnya pelan-pelan sambil digas pelan-pelan. Terlalu banyak, koplingnya lepasnya lebih cepat. Yes, that's the way. Oke, jangan panik, rasain kecepatannya lebih tinggi. Oke. Jaga momentum kanan dan kirinya, lihat spion juga, dibagi pandangan matanya, terutama yang kiri. Sepersekian detik berubah arahnya banyak, boy. Ya. Oke, kontrol semuanya. Oke, ada mobil dari lawan arah ke kiri sedikit. Yes. Oke. Enjoy dulu dengan semua feeling, dengan adaptasinya. Kanan lagi. Oke, lurus. Oke, good. Maintain posisinya. Oke, siap-siap. Depan ada tikungan. Kita harus ngambil ke kiri. Jangan pikirin masalah sen segala macam, tapi momentum dan arah mobil serta kecepatannya yang harus dijaga. Ya. Nah, kalau kayak tadi tiba-tiba ada muncul dari sebelah kiri, yang harus dilakukan injek kopling, injek rem, lepas gas. Nah, proses ngeremnya sekarang. Dari jarak sekitar segini, injek kopling, rem sedikit, mulai belok ke kiri, remnya jangan terlalu banyak, jangan berhenti. Oke. Belok kiri, jaga momentumnya aja, boy. It's okay. Oke, balikin lagi. Oke, lepas koplingnya total biar bisa jalan. Terus gas. Ya, oke, kurangin gasnya. Tapi nggak usah sampai habis. Itu perlu dilatih feelingnya, boy. Buka tutup gasnya. Kiri sedikit, terlalu ke kanan. Lurus. Good. Siap-siap buat belok kiri. Ya, terus putar terus. Nice. Gasnya jangan terlalu dalam injeknya. Kanan sedikit. Ya,
lu maintain, jaga momentum kecepatannya. That's nice, that's good. Oke, kiri. Terlalu ke kiri. Kanan. Ingat lihat spion juga. Jadi selalu bergerak, selalu lihat visualnya. Terlalu dalam gasnya, kurangin sedikit. Ya, boleh tambah gas, kanan lurus. Nah, biasakan 50 meter sebelum ada tikungan atau apa, kurangin kecepatan. Berapapun kecepatannya, kurangin kecepatannya. Slow down, siap-siap belok ke kiri. Kasih mobil dulu jalan, kita belok kiri. Oke, mulai belok. Terus. Kurang patah. It's okay. Hati-hati, ada objek di pinggir jalan, ada mobil parkir, ada orang berhenti naik motor segala macam, ada orang mau masuk ke jalur kita. Good, awas ada motor sama mobil. Lihat dari lawan arah ada kendaraan atau enggak. Selalu scanning. Oke, depan ada mobil putar balik. Oke, siap-siap rem. Kalau rem, injak kopling juga. Lurus, terus. Oke, rem, injak kopling. Ya, nice, good. Sekarang gas pelan-pelan. Terlalu dalam gasnya. You have to handle this situation. Injek kopling, rem dulu. Ya, tunggu sampai dia masuk. It's okay. Turun ke gigi 1 aja, boy. Koplingnya tetap diinjak. Ya, biar dia parkir dulu. Kamu harus belajar parkir gitu tuh. Iya. Paralel. Iya. Iya. Gasnya dilepas. Jangan diinjak. Rem. Ambil ke kanan. Iya, oke, jalan. Pelan-pelan. It's okay. Ayo, ulang lagi prosesnya. Oke, pelan-pelan. Biar lewat dulu mobil putihnya. Kopling udah diinjak. Oke, apa masukin gigi 1, lepas pelan-pelan. Gasnya juga pelan-pelan. Gasnya sabar. Kopling lepas. Pelan-pelan. Lepasnya pelan-pelan, dan panic. Take it easy. Oke, jalan masuk ke step 2. Oke, jalan sampai 1,5, gas sampai habis polisi tidur. Kurangin kecepatan pas lewat polisi tidur ya. Oke, kita proses masuk ke step 2. Gas dulu sampai udah 1,5 belum? Udah lebih. Oke, begitu udah lebih, kamu udah bisa langsung proceed ke step 2. Injek kopling dulu ya. Injak kopling, lepas gas, injak kopling, masukin tangan udah di sini. Ya. Oke, sekarang lepas kopling, di ujungnya pelan-pelan. Good. Keep it up. Oke. Nice. Ya, beda sama yang tadi kan? Ya. Dia deg-degan. Sangat boy. Oke, depan kita harus belok kiri. Jadi seperti yang Bapak ajarin tadi, gas sama kopling lepas aja. Biarin mobilnya jalan sendiri, tapi arahin ini momentumnya yang pas. Oke. Injek gas sedikit boleh. Nah, tangannya harus cepet boy kalau belok. Jangan manteng aja. Harus pindah cepat kalau udah belok atau putar balik. Karena nggak bisa cuma digitu-gituin doang, nggak cukup putarannya.
lepas aja dia akan balik lurus sendiri. Oke, jaga momentum kecepatannya, siap-siap buat belok. Ingat 2 kali, nggak bisa sekali. Jangan buru-buru. Yes, lagi. Gasnya jangan diinjak, Lepas gasnya. Yes. You gotta work on that. Iya. Kalau udah di tikungan, gas lepas aja boy. Ya, gas lepas, kaki di atas rem untuk antisipasi kalau ada apa-apa. Jangan terlalu dalam gasnya, maintain kecepatannya. Di depan ada objek. Iya, justru harus belajar yang pakai yang susah. Kalau yang gampang-gampang, You go bye. so far so good. Anyway, kiri lagi. Awas, di depan ada mobil. Oke, siap-siap ya. Selalu ingat posisi proses berhenti tadi kurang lebih mirip. Injak lepas gas, injak kopling, injak rem pelan-pelan. Terus jalan-jalan, gas sedikit. Yes, nice and smooth. Oke. Terus. Oke, kanan dia mau masuk lagi ke kiri. Kanan kanannya. Oke, gas lagi. Gas boy. Jangan digas beneran. lihat apa namanya, spion. Selalu lihat spion, lihat depan, selalu scanning boy. It's your body. Habis ini naik matic mah gampang. Tinggal gas rem. Nggak ada kopling. Mas, dia ada orang lewat. Berhenti dulu. Ya. Nice. Remnya terlalu dalam. Oke, mulai. Ya. Wow. Koplingnya terlalu cepat. Ulang lagi. Harus netralin dulu tadi harusnya. Iya. Netralin dulu. Ya, sorry. Ya. Injak remnya yang diinjak. Remnya diinjak, netralin dulu. Kalau mau netral, kopling juga harus diinjak. Ya, baru nyalain mesin. Oke, rem diinjak, kopling masukin, gigi 1. Pelan-pelan lepas. Di ujungnya boy yang pelan-pelan. Di bawah nggak ada masalah. Sampai setengah itu nggak ada masalah. Tapi begitu setengah ke atas, itu yang benar-benar harus pakai feeling. Dan gasnya udah boleh masuk pelan-pelan. That's the way, you can do it. Ke kanan sedikit. Ya. Tambah gasnya. Kita percepat prosesnya. Sekarang masuk ke proses step 2. Langsung step 2. Gasnya jangan lupa tambah gasnya. Koplingnya lepas juga. See? Jangan tegang. Gasnya dikontrol, jangan terlalu dalam. When to stop. Tapi sebelum Belokan. Sebelum itu tuh. rusak loh. Di depan. Ya, Yes. sekarang tapi berhenti tidak langsung berhenti, turun dulu ke 1 baru berhenti. Netral dulu. Kena jebakannya papa. Saya masukin ke 1, kalau itu nggak dinetralin. Thank you, Udah. Papa. Udah. How are you, boy? Tegang. Thank you, Papa.
Pleasure. You learn fast. Yeah, it's not easy, boy, this car. Nih kan setengah nih boy. Iya. Ini full. Iya. Setengah belum bergerak kan. Iya. Tapi setelah setengah itu, kalau kita lepasnya pelan-pelan smooth, dia tanpa digas jalan sendiri. Tapi kalau dari setengah nih, terus kita langsung pasti lompat, ya kan? Saya yang di belakang. Biasanya kalau kita smooth, so you have to train your left foot. Yeah. It's okay. But it was fun. Ya, deg-degan. Yang penting gak nabrak apa-apa. Jangan dong. Nih kalau dalam posisi kayak gini, kopling dia kan turun boy. Kopling diinjak penuh, rem ditahan pelan-pelan. Mari. Ini posisi idle boy. Oke. Ya, dia jalan sendiri. Rem kita tahan pelan-pelan cuma untuk kontrol aja, jangan sampai berhenti. Cuma untuk kontrol, maintain speed biar kita nggak terlalu sibuk dengan kecepatan terus banyak yang harus kanan kiri segala macam gitu. Ya, sampai terbiasa. Nah ini posisi idle 2 boy. Jalan tanpa kita gas. Speed limitnya 20 km per jam. Kita jalan cuma 10 km per jam nih di sini. Ya. Terus dengan 10 km per jam kita bisa kontrol mobil tanpa harus tuh smooth and easy. Dan ini dilepas saja dia balik sendiri boy. Tinggal kita ya di ujungnya kita tinggal lurusin lagi. Jadi nggak boleh tegang begini, ini harus relax. Nyetir mobil nggak boleh begini nih, tegang, relax. Ya. Untuk berhenti, Leo tadi udah belajar, udah bagus sebetulnya. Injak kopling, rem. Anyway. Oke, sudah selesai pelajaran pertama belajar mobilnya, tapi yang pasti masih banyak pelajaran lagi sampai Leo benar-benar bisa jadi pengemudi yang baik. Yes. Tapi dari kesempatan pertama, first experience, gimana boy? Tegang. Atau yang bikin paling tegang apa? Lepas kopi. Ngelepas koplingnya. Tapi kadang jangan terlalu dipikirin, dirasain boy. Karena kalau semakin kita berpikir, semakin kita takut salah, yang ada kita justru nggak dapat feelingnya. So you have kayak main bola juga, you have to enjoy it. Then you can be relaxed, and then you can give your best move, ya kan, best decision. Oke, that was good. Seru Gio, cepat banget belajar. Ya lumayan lah, dapat berapa? 4 putaran tadi ya? Ya, 1,5 jam, 4 putaran di luar dengan berbagai macam experience yang Leo rasain. Next time, Papa yakin Leo udah semakin lancar dan nanti kita bisa belajar banyak hal yang belum dipelajarin lagi. Oke? Sekarang kita istirahat dulu. Semangat. Thank you, bye. Keren anaknya. Oke, thank you semuanya udah nonton vlognya Desinatria. Support terus ya. Kita lagi nyiapin ada 2 konsep. Yang satu sketsa kemarin udah sempet tayang. Yang kedua sebenarnya kita udah syuting tapi ada trouble di data. Jadi masih harus dipending, belum bisa dirilis. Padahal harusnya rilis minggu ini. Tapi itu bakal jadi salah satu konten yang rutin kita keluarin buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian suka dan selalu support ya. Dan satu lagi kita lagi siapin podcast bareng sama Dona. Tungguin. Thank you semuanya. Bye bye.